Nah ini dia. Jadi pada laki-laki itu ada namanya hormon testosteron. Hormon testosteron merupakan hormon yang agresif, menyebabkan laki-laki mampu berburu dan membunuh mangsa, berperan pada pertahanan hidup manusia dan melawan penyerang. Ini laki-laki. Sifat laki-laki berburu ya Bu, berburu ya. Jadi kalau mau selalu dinamis, suami melihat kita, jadikan dia berburu gitu. Kita jadi kijang Bu. Gimana kijang? Belajar aja ilmu kijang gimana ya. Tidak terlalu monoton. Laki-laki tidak suka istri yang monoton. Laki-laki senang kalau kita sedikit manja, atau bahkan banyak manjanya, dia senang. Asal berdua ya, asal berdua. Nelpon suami juga suara nggak boleh monoton Bu, nggak boleh monoton. Ya, buat laki-laki kalau suara kita agak melengking kayak anak-anak, itu bawah sadarnya mereka akan melindungi kita. Ayah di mana? Udah makan? Gitu. Daripada ayah di mana? Mama bikinin bubur. Tetapi kalau bekerja, ya waktu itu pernah saya cerita ya, saya ulang dikit. Kalau bekerja, mitra kerja kita tidak suka perempuan suara melengking. Dia senang suara berat. Karena dianggap wanita itu cerdas. Jadi kalau kita negosiasi sama mitra kerja harus wibawa suaranya. Supaya suara wibawa dan agak berat, dagu mendekati dada kalau setiap ngomong. Jadi begini Pak, ya gitu. Saya sudah siapkan modul-modul yang nanti untuk Bapak presentasikan. Keren itu, ya. Nggak suka mitra kerja tuh bos-bos lihat pegawai-pegawai perempuannya yang melengking suaranya. Bapak, masa program saya nggak disetujuin? Maaf Pak. Nggak suka. Itu langsung turun, itu nggak dianggap cerdas itu. Iya, nggak intelek. Kalaupun cepat diiyakan tuh karena udah cepet pergi. Iya. Dan laki-laki suami kita kalau ingin menggoda kita makin berat suaranya. Makin berat suaranya. Mama di mana? Cacat. Berat suara. Iya gitu. Ya, makin berat itu dia makin menggoda kita gitu. Itu adalah fitrah bawah sadar. Dan itu dinamis sekali dan harus dipelajari ya. Namun ya, testosteron ini ternyata tidak menetap. Ya, next. Ya. Ketika seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an, hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi serta menjadi lebih bersifat mendidik. Kan tadi saya sudah bilang, pada pria juga ada hormon pria namanya testosteron yang biru tuh Bu. Dan hormon wanita estrogen tetap ada. Tetapi setelah 50 tahun ke atas, bahkan 55, testosteron pria menurun, tapi estrogennya kan menetap. Jadi mulai lebih lembut kayak perempuan dan sifat-sifat perempuannya lebih jelas. Biasanya pergi sendiri, sekarang dikit-dikit minta ditemenin. Coba sudah punya suami 50-an ke atas, ayo. Terasa gitu nggak Bu? Terasa kepengen selalu dibelai, dituntun. Iya, dipeluk. Terus mulai cepat tersinggung. Sensi. Ya, kayak perempuan. Ya. Saya aja dulu, ya Allah, suami saya umur 30-an, terserah Bu Aisyah lah mau kerja di mana, saya kemana. Sekarang enggak. Setiap bulan saya minta 3 hari waktumu sama saya. Saya udah tahu dia 55 kan. Yes. Baik Mas. Emang mau diajak kemana? Terserah gue katanya. Gue ajak seminar boleh gue. Begitu sudah. Karena memang masuk ke sini. Ya. Mari kita lihat wanita. Next. Bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause, ya, tingkat hormon estrogen menurun sehingga perbandingan hormon dan tubuhnya berubah. Hormon testosteron menjadi lebih tinggi, karena itulah mengapa wanita pada usia 40 sampai 50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Ya, kenapa? Estrogennya sudah menurun, Bu. Tinggal hormon laki-lakinya nih. Makanya yang perempuan jadi lebih jantan. Lebih seneng keluar ngurus macam-macam. Sementara suaminya lagi pengen di rumah. Lalu
Kalau nggak ngerti kan kacau. Yang gitu. Ya. Kita lagi gitu deh. Sosialita gitu. Karena udah nggak gendong anak sana sini, nyusuin sana sini. Ingat saya anak 5, ya Allah nih payudara dipakai 15 tahun ganti-ganti. Cuman karena masih ada estrogen, hormon perempuan, kita mengayomi. Kita rela di rumah saja. Ibu siapa yang mulai umurnya sekarang 45 tahun ke atas? Nah, terasa nggak berubah tuh? Ya? Iya. Dan sekarang kategori umur 45 tahun sampai 55 tuh namanya pralansia. Ya? Nah, ya, terima lah Bu ya. Pra. 55 baru lansia. Iya, udah terima lah Bu. Saya juga gitu 47 ya Allah. Tapi lagi heboh-hebohnya. Lagi jantan-jantannya. Kenapa? Testosteron. Anak udah gede-gede, udah nggak gendong sana, gendong sini, ya. Lagi mau bisnisnya, nggak apa-apa. Tapi ingat, suami lagi manja-manjanya. Jadi atur waktu. Saya atur waktu sama suami, dia udah tahu saya lagi jantan-jantannya. Pokoknya seminar pagi sampai jam 1 boleh gitu. Siang milik gue. Iya. Tadi kebalik. Tumben siang nih seminar katanya kan gitu. Kalau gitu pagi kamu antar saya dulu. Ya saya antar dulu. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia membutuhkan karena umurnya. Jadi nggak nesu. Iya. Sudahlah 55 pensiun. Nah, 7.000 kata buat kita semua. Nah. Makanya banyak istri-istri bingung kenapa suaminya pas pensiun bawel. Enggak bawel ibu. Yang tadinya 7.000 kata buat orang di kantor, sekarang buat ibu seorang. Ditambah hormon testosteronnya berkurang. Udah jadi petani, nggak jadi pemburu. Iya Bu, bisa tahu nggak? Makanya punten maaf, ini fenomena saja, fenomena secara real kita sering lihat, ya. Makanya bapak-bapak udah usia tua lebih senang cari yang 25 ke bawah, 30 ke bawah. Kenapa? Estrogennya masih tinggi, masih mengayomi, masih mau di rumah, nggak jantan. Bu, pilih mana Bu? Biar kata kita udah jantan tapi tahu diri. Dibanding dia cari di 30 ke bawah. Ini harus disadari dengan bentuk bahwa oh itu fitrah. Karena hormonal Allah juga yang ciptakan. Allah juga ya ciptakan. Kita berterima kasih karena ini risetnya, ya kan? Kalau enggak berantem juga di usia lansia, kapan akurnya? Ya, waktu muda cuma diajak ngomong marah. Pas udah 55 tahun ke atas dia ngajak ngomong terus. Umi dengerin Abi mau cerita. Padahal udah janji arisan. Iya Abi. Terus Bi. Dia koordinator bawa uang. Suami mau ngajak ngomong. Jam 8 masih lengkap 7.000 kata. Makanya kalau bikin acara mending jam 11 ke atas Bu. Iya. Atau ajarkan suami juga. Yang umurnya 40-an ya. Abi maaf, Umi ternyata jadi kekal. Kenapa begitu? Sunatullah. Kasih lihat slide ini. Nih loh Bi, maksudnya kasih nih. Tuh kan, tuh pesan sponsor. Jalan. Ini nih, ya. Jadi ini lihat tuh, ya lagi cantik-cantiknya, lagi mekar-mekar. 40 tahun lagi mekar-mekarnya perempuan, ya. Lagi mekar-mekar apa? Lagi fresh-freshnya gitu. Tapi memang kan kalau nanti suami pas 55 ke bawah dia harus dituntun, kan kita harus keker dong. Ya emang begitu, cakep kan. Cuman kadang saking testosteron kita terasa kental di hormon tubuh kita, kita selalu mau keluar untuk berkarya. Nggak apa-apa, tapi ingat bahwa tugas kita yang namanya terhadap suami ya tetap harus menjaganya, membelainya, memperhatikannya, mengajaknya dia cerita, memeluknya. Itu lagi senang-senangnya dipeluk. Allah,
sekarang minta peluk dulu aja. Jangan digituin, Bu, please. Please. Bu, hormonnya berubah. Ya. Sanjung juga. Ayah ini semakin rambutnya putih semakin gagah. Itu butuh begitu. Yang bener kamu. Iya. Aku lebih senang ayah lihat kayak gini. Karena nggak mungkin lagi mundur. Daripada kita ngomong cakapan dulu ayah. Emang ibu bisa kembaliin ke kayak gimana? Mendingan bilang. Aku lebih senang ayah kayak gini saja. Seneng banget walaupun mukanya kegejet. Karena matanya nggak kuat lihat wajah. Ya udah kan bersatu semua ilmu kita tentang laki-laki. Dan laki-laki gembira sekali kalau difahami ya. Iya, sepakat ini ya? Next lagi. Nah ya, nih. Nah tapi lihat keburukannya adalah wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya. Karena agak kelaki-lakian. Bulu-bulu kumisnya makin jelas, ya. Nah, bulu-bulu kaki itu kita tuh makin jelas tuh. Udah 40 tahun ke atas, karena kayak laki-laki kan, ya. Dan memang jadi agak stres. Kenapa? Banyak pekerjaan, ya. Ini banyak pekerjaan, makanya harus paham, ya. Next lagi, nih. Jadi kesimpulannya adalah nih, wanita mengkritik pada para pria karena ini tidak peka, tidak peduli, sikap yang tidak pernah menyimak, tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak, tidak bertanggung jawab terhadap hubungan, menyetel AC hingga dingin. Ya, membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Ya enggak? Kita kan protesnya begini terus kan? Tapi ini fitrahnya kan? Tidak peka, tidak peduli. Bukan tidak peka, tidak peduli. Apa nih? Gara-gara apa nih? Karena otak tengahnya lebih tipis, dia cepat konsen, pendengarannya menurun. Ya, jadi seolah tidak peka dan tidak peduli. Yang tidak pernah menyimak sama kan masuk di situ kan, karena otak tengah kan. Bu, kalau mau laki-laki menyimak omongan kita, ada cara. Nih Bu, catat nih. Caranya apa? Ya. Sampaikan tujuan dan berapa lama durasinya. Mas, maaf. Nanti habis maghrib aku mau ngomong 5 menit aja ya. Laki-laki senang begitu. Setelah 5 menit kita bablas jadi 20 menit nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan kesepakatan. Ya maaf. Nanti nih jam 8. Karena laki-laki senang begitu. Jadi dia bisa ngatur tak. Makanya kenapa laki-laki senang meeting? Karena teratur kan? Pak, nanti meeting jam 3. Berapa jam? 1 jam. Oke. Siapa saja orang yang ingin. Kenapa dia senang meeting? Karena di meeting itu dia bersaing konsep, bersaing ide. Karena laki-laki senangnya bersaing. Kalau perempuan karena senang berkumpul, nggak pakai waktu juga kadang-kadang nggak apa-apa. Karena perempuan kalau berkumpul dia mengumpulkan informasi. Di luar informasi tausiah, ada informasi lain yang terkumpul, kan gitu. Iya kan itu perempuan, makanya perempuan dikategorikan senang berkumpul. Ya, iya. Tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak. Ini kan semua fitrah sudah. Memang cuma 7.000 kata, apalagi malam ya. Makanya jalan siang hari jam 12 Bu. Ya, tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Mengerti nggak Bu? Tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Ya. Laki-laki itu nampaknya begini. Mereka lucu nih laki-laki. Kalau habis hubungan intim, maaf ya. Apa Bu? Oh, sama kan? 95% pria habis hubungan intim tidur. Kenapa? Bukan Bu, lagi fly. Orgasmus, fly. Maaf Bapak-bapak. Disiarin kalau yang ya, iya. Nanti pas yang ini tuh gitu ya. Kalau ini buat perempuan aja sebetulnya. Ya, sensoran. Jadi pria pada saat hubungan intim itu keluarlah hormon bahagia namanya endorfin, morfin alami. Itu banjir. Sama banjirnya orang pakai putau, pakai heroin. Maka anak-anak pakai putau itu habis pakai putau tidur.
Maka suami juga begitu tidur dia fly. Saat itu sedang menikmati kebahagiaan setelah mendapat layanan istrinya. Sudah, jangan dicubit. Kadang istri itu salah pengertian dicubit, tidur, cubit. Orang lagi menikmati dicubit, ditepuk lagi, tidur aja. Bu, kalau lagi gitu diisek-isek belakangnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayalah satu-satunya wanita yang paling cantik yang dia lihat. Itu langsung doa, Bu. Paling cantik, paling seksi, paling oke. Iya, Bu. Kapan lagi kita doa begitu? Kita kan jarang doa begitu ya. Mending gitu, usap-usap. Dia rasa isek-isek. Kenapa? Nih, jari-jari kita tuh ada listriknya juga, menambah fly-nya. Gitu. Kita memang nggak tidur karena kita memang kekar. Berkasa. Maaf, habis hubungan intim bisa masak lagi tuh. Kalau siang-siang, kalau udah tengah malam ngapain juga masak tengah malam? Siapa mau makan? Iya, laki-laki tidur, Bu, sudah biarkan. Sayangi dia. Bayangin aja dia mimpi kita, walaupun enggak. Who knows? Tapi daripada kita cubit, kita pukul, kita marahin, itu bahaya. Masuk bawah sadarnya bahwa istrinya tidak bisa melayani dengan baik. Jadi bukan hanya pas waktu melayani saja, ending itu dia tuh pas lagi keluarnya hormon, pas orgasme hormon endorfin, wah, tidur gitu. Tidur. Dan pada saat itu juga kembali menjadi laki-laki yang sombong. Kalau belum sampai gitu kayaknya anak-anak banget, ya kan? Umi. Ngerti lah, Bu. Ini soalnya masuk YouTube nih. Kembali seperti itu. Tapi dia menikmati dulu ya. Itu dianggap tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Padahal enggak, kesian kan? Ya, kesian laki-laki makanya ya. Aduh, mudah-mudahan kita jadi paham ya. Jadi pengen cepet pulang ya. Laki-laki lucunya makin tua makin seneng AC dingin. Kita perempuan makin tua makin gak seneng AC dingin. Ya iya, hormonnya. Ya, hormon dia kan estrogen, hormon perempuan kan gerah. Ya kan? Terus, nah itu tadi selalu membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Karena kan kalau dia pipis dia harus buka. Ya. Hah? Apa? Keran nggak ditutup. Itu kerja dari otaknya. Ya, karena kebutuhan, ya gaya dia buang air kecilnya kan. Nah sekarang kita lihat lagi, pria mengkritik para wanita tentang ini, kemampuan mengemudi. Pasti laki-laki marah melulu tuh. Nih pasti perempuan yang bawa nih depan nih, pasti perempuan yang dibawa yang depan nih. Parkir bengkok aja nih pasti perempuan nih, Perempuan paling susah parkir mobil paralel, pasti bengkok bannya. Kenapa? Otak kanan perempuan tidak sebagus otak kanan laki-laki. Laki-laki cuman pakai apa tuh? Spion, karena dia matanya lurus, dia tahu belakang. Perempuan gimana? Nengok, Bu. Kalau perlu buka jendela, suruh tukang parkir, parkirin. Karena kemampuannya bicara dan nyuruh kan gitu. Kata laki-laki, perempuan tidak mampu membaca marka jalan. Selalu di tengah aja. Laki-laki ini mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri sih kan gitu. Ya. Menjungkir balikan peta itu tadi utara, selatan gitu. Laki-laki yang kurang peka dengan arah jalan. Kamu hafal nggak? Tunggu dulu ya, tunggu. Salah lagi ya. Terlalu banyak bicara tanpa ada intinya. Dianggap begitu. Saya kalau ditanya, kamu banyak ngomongnya, maaf mas, itu efek samping dari 20.000 kata. Kamu seneng banget sih, cerewet banget sih, itu komplikasi mas, maaf. Jarang berinisiatif dalam bercinta. Punten maaf, ini juga kalau boleh disensor tuh, ya boleh ya. Perempuan itu kalau dia mau hubungan intim, dia ingin dari pagi itu disetting. Maksudnya disetting, di planning gitu, nggak mau yang spontan. Rata-rata perempuan gitu kan. Kemudian dari pagi itu ingin dimanja, diperhatikan, dibilang halo sayang, apa gitu. Baru endingnya kita dengan rela berinisiatif. Iya, gitu. Laki-laki nggak butuh itu. Laki-laki hanya butuh kita tidak pakai baju, sudah cukup.
Mendekatinya tanpa sehelai benang pun. Walaupun pakai selimut gitu kan, kalau itu tuntunan Islam ya. Ya malu juga lah gitu kan. Ya Allah, ini 5 nih udah gerut. Kalau pakai selimut nggak kelihatan kan gitu. Laki-laki senang gitu, to the point. Ya, kadang kita laki-laki itu kita kan menganggap kita ingin pijetin dulu ya. Laki-laki nggak butuh itu, laki-laki butuh langsung to the point, area tempat di mana yang sensitif. Sudah itu. Iya. Nah, cetuk gitu ya. Kalau kita nggak suka digitukan, kita senang tempat yang dari atas dulu, ya belai gitu. Kita dianggap tidak berinisiatif, padahal bukan gitu, ya malu lah. Ya. Suka menaikkan suhu AC berarti dipanas, ya. Dan dikit-dikit tutup toilet itu lagi, terus itu. Karena gaya kita buang air kecil harus duduk, makanya ini kayak gitu. Ya, nah ini tadi. Jadi semuanya ini sebetulnya fitrah. Hanya karena nggak tahu, jadi kita saling mengkritik. Kita mengkritik pria mengkritik kita. Ya, next. Nah, kesimpulannya apa? Hubungan antara pria dan wanita tetap berlangsung walau ada perbedaan gender yang luar biasa. Betul kan, Bu? Iya. Ya, next. Hubungan mereka menjadi bergejolak ketika pria dan wanita gagal mengakui bahwa secara biologis mereka memang berbeda. Kalau kita menampik fitrah ini, tambah kacau hubungan kita. Terima bahwa laki-laki beda dengan perempuan. Itu jauh nanti akan lebih baik hubungan kita. Ya. Next. Berita baiknya adalah ketika kita mengerti perbedaan itu, kita akan lebih mudah untuk hidup bersama, juga akan dapat mengelola, menghargai, bahkan menyukai tentang perbedaan itu. Ya, kata siapa? Kata saya. Dulu, Bu, sebelum belajar ini, aduh, lihat suami salah aja terus deh. Suami lihat saya juga salah aja terus. Tapi sebulan pisah, ya ampun rindu banget. Pas ketemu nggak ada 30 menit berantem. Ya, tapi gara-gara tahu gitu, malah seru gitu kan. Malah semakin kita senang hidup bersama kalau kita terima perbedaan itu. Ya, dan juga senang. Jadi karena saya suka ketawa lihat laki-laki begitu gitu. Suami saya lama-lama juga ketawa lihat perempuan begitu. Iya, karena sudah paham, sudah enak ya. Walaupun sering harus kami ulang. Ya, next. Maka nanti kita mau jadi ini, karena mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Kalau mau membentuk puzzle dalam kehidupan rumah tangga, pasti banyak bedanya. Justru karena bedanya itu dia nanti masuk. Cuma waktu membuat ini harus ada ilmu sedikit saja. Agak lega nggak, Bu, ada ilmu sedikit gini nih? Lega banget. Ini ilmu-ilmu yang sangat simple, perbedaan. Sehingga waktu mau merajut tali kasih ini, merajut kasih ini, ya, itu ada guidance-nya, sehingga dengan cepat soulmate-nya itu, belahan jiwa itu bertemu. Ya, next. Tuh. Kalau tidak, bahaya apa? Capek, salah melulu. Salah. Ya, kalau nggak ada guidance ya. Tahu sih kita beda. Ibu tahu kan beda kan? Dari dulu pun tahu kan bahwa laki perempuan beda, tahu kan? Tapi capek juga kan? Maka harus ada sedikit guidance. Inilah yang disebut ilmu pengetahuan. Itulah manfaat daripada kita bertaklim ini ya. Insyaallah. Next. Dan ini dalam Ar-Rum ayat 21 kan ya. Waktu itu saya pernah cerita bahwa ini sering ditemukan di mana? Di undangan, tapi suka dilupa. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Dari spesies yang sama, yaitu manusia. Sudah ada Ar-Rum ayat 21 aja, Bu, ada penyimpangan seksual. Orang tuh kawin sama binatang, kawin sama anjing, yang perempuannya manusia, yang laki-lakinya anjing. Banyak tuh gitu, padahal sudah ada Ar-Rum 21 loh. Diminta untuk dari jenismu sendiri, ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Gimana kalau suaminya nggak dari spesiesnya sendiri? Dan dijadikannya di antaramu mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang.
Tetapi Bu, rasa kasih dan sayang ini nggak muncul kalau apa? Ada endingnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita disuruh berpikir perbedaannya apa, sehingga muncul kasih sayang. Makanya saya bersyukur ilmuwan-ilmuwan meneliti otak pria wanita. Mungkin mereka bukan muslim, tapi mudah-mudahan itu semua petunjuk Allah juga, agar kita masuk di Ar-Rum ayat 21. Ya. Kalau kita nggak berpikir bahwa otak tengah laki-laki tipis, berantem terus nggak Bu? Iya, kepengennya laki-laki kayak siapa? Kayak kita. Kita Bu, lagi masak aja suami ngomong denger ya kan? Iya, mereka enggak begitu. Jangankan masak, kita lagi ngepel, suami cuman gini, iya, dengar kan? Kita pikir laki-laki begitu, ternyata tidak, makanya kita disuruh berpikir, ya. Sepakat ya Bu? Alhamdulillah, insya Allah tambah cinta ya. Semakin cinta, ya Allah.